Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini, Rabu 7 Juni 2023 dengan judul Dalam Mendorong Saudara Seiman. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 15. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Akhirnya orang-orang yang bepergian itu tiba di Forum Appius, 40 mil dari Roma. Sementara mereka berjalan melewati orang banyak yang mengerumuni jalan besar itu, seorang tua berambut putih dirantai bersama penjahat-penjahat yang tampaknya kejam, menerima pandangan yang menghina dan menjadikan sasaran senda gurau yang kasar dan mengejek. Tiba-tiba suatu tangisan kesukaan kedengaran dan seorang melompat dari antara orang banyak yang sedang berlalu dan mendekap leher orang tahanan itu. Seraya memeluknya dengan air mata dan kesukaan, sebagai seorang anak memberi sambutan kepada ayahnya yang sudah lama tidak hadir. Berkali-kali pemandangan itu diulangi, sementara murid-murid yang berhati ramah mengerumuni bapa mereka dalam Injil. Seluruh rombongan berhenti. Prajurit-prajurit itu merasa kurang sabar karena penangguhan itu, namun mereka tidak sampai hati mengganggu pertemuan yang berbahagia ini, karena mereka juga telah belajar menghormati dan menghargai tahanan mereka. Hanya sedikit yang menyadari arti perkataan Lukas, bahwa bila Paulus melihat saudara-saudaranya, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu hatinya kuat. Di tengah-tengah tangisan itu, teman-teman orang percaya yang menaruh simpati, yang tidak merasa malu karena dia diikat, Rasul itu memuji Allah dengan nyaringnya. Awan kedukaan yang telah tinggal di dalam jiwanya telah disapu bersih dengan langkah yang lebih teguh dan hati yang bergembira. Ia meneruskan perjalanannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, demikianlah kisah daripada persahabatan, bagaimana hubungan saudara seiman. Di saat iman daripada rasul-rasul, di saat mereka mendapatkan aniaya, mendapatkan tantangan, mereka harus mendekam di dalam tahanan, bahkan mereka dicela. Tetapi pada saat yang sama juga, di mana umat-umat yang merasakan penderitaan mereka, sahabat-sahabat mereka, murid-murid mereka, merasakan bahwa hubungan mereka tidak bisa dipisahkan, dan justru di hadapan orang banyak seperti itu pun mereka bersuka cita untuk bisa saling meneguhkan dan saling menguatkan. Oleh karena mereka tahu bahwa dalam mengikut Kristus, maka mereka akan mendapatkan aniaya. Demikianlah yang sudah dihadapi oleh Yesus Kristus juga, bahwa dia melakukan semua pelayanannya untuk penebusan kepada manusia. Tetapi bila mana kita melihat berapakah yang menyambutnya, berapakah yang berani untuk memeluk dia di saat dia menderita. Tetapi saat sekarang ini pun tidak menjadi terlambat bagi umat-umatnya untuk kita dapat merasakan bagaimana penderitaan Kristus untuk menebus kita. Biarlah kita datang kepadanya sebagai sosok sahabat dan terutama sebagai anak yang dia tebus, sehingga kita memiliki kekuatan di dalam iman kerohanian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau oleh karena pekabaran yang indah untuk kami dapatkan pada hari ini. Biarlah iman kami diteguhkan ya Bapa, dengan pengalaman daripada rasul-rasul-Mu, dengan pengalaman daripada terutama Yesus Kristus di dalam dunia ini ya Bapa. Dalam kesusahan, kesulitan, penderitaan, dan kematian yang dihadapi, meneguhkan iman daripada semua pengikut anak-anak Tuhan. Dan biarlah ya Bapa itu juga meneguhkan iman saudara semua yang percaya kepada Tuhan, sehingga Bapa di saat menantikan kedatangan Tuhan, maka kami dapat untuk menjadi teguh, kuat dalam menantikan kedatangan-Mu. Ya Bapa, biarlah umat-umat-Mu selalu mendapatkan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini biarlah kami juga berjalan dalam kebenaran-Mu, kami dapat menjadi saksi-saksi bagi-Mu. Biarlah Tuhan akan berkati umat-umat-Mu, berikan kesehatan, yang sakit Tuhan akan pulihkan. Demikian juga ya Bapa, yang lemah
Engkau akan teguhkan iman mereka, memberkati dalam semua keperluan dalam kebutuhan. Biarlah Engkau membukakan tingkap langit tercurah berkat yang berkelimpahan dalam berbagai kesulitan yang dihadapi umat-umat Tuhan ya Bapa. Baik dalam faktor ekonomi, demikian juga tantangan-tantangan problema dalam hidup keluarga. Kami percaya Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar. Terutama ya Bapa, ada kegembiraan, ada sukacita yang Tuhan akan nyatakan. Memberkati orang-orang tua yang kami kasihi dalam menjalani masa indah, masa tua mereka. Biarlah hadirat Tuhan menjadi bagian mereka. Mereka akan sehat dan panjang umur lebih lagi Tuhan. Sisa waktu yang Tuhan percayakan, mereka persembahkan hidupnya untuk melayani Engkau Bapa di sorga. Memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah dalam masa-masa sekarang ini pun kebijaksanaan Tuhan berikan bagi pimpinan kami Tuhan, sehingga dapat mensejahterakan dan terutama harapan kami tetap dapat memiliki kesempatan dalam menyebarluaskan kabar keselamatan Injil Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni kami. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.